tadi saya lihat ada berkat-berkat ya, uang turun gitu ya, berkat Tuhan tadi tercurah tadi. Wah, luar biasa tadi ya, saya terima berkatmu, berkat keuangan. Kita akan terima berkat keuangan Bapak Ibu yang ada di sini. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya. Saya ajak kita doa sebentar. Tuhan, hamba berdoa ini sesuatu yang mengubah hidup kami Tuhan, bukan sekedar pengetahuan, tapi sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami berubah Tuhan. Berikan kami kehausan, kelaparan, wadah untuk menampung, menyerap yang daripadamu, supaya yang daripadamu itu bisa diturunkan dan mengubah hidup kami, dan kami juga mengubah hidup orang-orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh anugerah-Mu, oleh kemurahan-Mu, kami tidak akan pernah sama lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada roh hikmat, kewahyuan, dan pengertian melingkupi setiap kami, bicara buat setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua berkata, amin. Ya, shalom. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya sharekan ya temanya setelah melalui diskusi pembicaraan dengan Ibu Eva, akhirnya menjadi berkat-berkat perjanjian Yakub ya Bu. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak dan Ibu buat kesempatannya. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua ya. Nah, jadi kita baca ayatnya dari Kejadian 22 ya. Katanya Tuhan berkata ya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya ya. Jadi ini berkat ini memang bukan untuk Yakub, tapi untuk Abraham, untuk kakeknya, untuk engkongnya ya. Jadi Tuhan memberikan janji ini kepada Abraham ya, dan ini mungkin nggak ada hubungan langsung ya, cuma beberapa waktu ini Tuhan ini bicara dan memberikan kepada kami itu perjanjian 7 pilar ya, ada 7 tiang, ada 7 pilar, ada 7 hal ya. Saya nggak bisa ngulang semua, Bapak Ibu ada referensi-referensi yang dapat diikuti ya, kalau nggak bisa tanya di Bu Eva ya. Itu ada beberapa grup yang kita juga update gitu ya. Nah, tapi ini terkait dengan apa Bapak dan Ibu? Ini ada, kalau 7 pilar itu, ini pilar kedua ya, Tuhan memberikan sumpah, memberikan perjanjian ya. Nah, kepada Abraham. Nah, tetapi Abraham itu tidak tiba-tiba dapat gitu ya, seperti dapat lotre gitu. Tapi ada istilahnya harga yang harus dibayar oleh Abraham ya. Dan itu ada di pilar pertama ya, pilar pengabdian ya dan hati hamba ya. Ini kapan? Kejadian 22 ini ketika Abraham menyerahkan anakmu yang tunggal yang dikasihinya ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ya intinya gini ya. Pertanyaannya, kita udah mengalami belum berkat ini? Ya, kita udah dapat janji Tuhan, dapat sumpah dari Tuhan. Tuhan akan berjanji begini, begitu, dan itu sudah genap. Atau ya Tuhan berjanji, misalnya memberkati kita berlimpah-limpah, ya, berkat kita banyak dan keturunan kita sangat banyak. Ini udah tergenapi belum? Ya, kita udah menduduki kota-kota musuhnya belum? Ya, nah jadi gini Bapak dan Ibu, karena ini temanya training doa pasukan. Nah, menurut saya ini sangat penting nih, karena gini, pasukan itu kan punya visi misi, ya, visi misinya memerangi apa gitu ya, dan musuhnya itu apa, ya. Jadi istilahnya gini ya, kalau kita ini belum dapat sumpah Tuhan, janji Tuhan, kita harus berjuang supaya kita dapat perjanjian dan sumpah itu. Ya, kalau kita ini belum berkembang biak menjadi sangat banyak, nah kita ini harus berjuang bagaimana supaya itu tergenapi. Kalau berkat kita ini belum berlimpah-limpah, kita juga harus berjuang. Ya, kalau enggak gimana? Ya, istilahnya kita berjuang lagi, Bapak dan Ibu, sampai ini genap, ini jadi gitu loh. Ya, kita udah menduduki kota musuh kita belum? Nah, kalau belum, nah ya gumuli, ya genapi. Nah, berdasarkan pertimbangan itulah maka saya ini menyarankan, ya mengusulkan kepada Bu Eva ya bahwa ini penting buat PSBB itu digenapi, diminta ya supaya ini benar-benar genap ya. Karena kalau enggak ya bahasanya istilahnya ini bahasa saya mungkin istilahnya gini, maaf kata ya, jadi nama saja gitu ya, namanya PSBB gitu, tapi enggak benar-benar
menjangkau sampai bangsa-bangsa, nggak benar-benar berdoa menduduki kota-kota musuhnya. Ya, nah, jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, kita mulai dari perjanjian Tuhan dengan Abraham. Ya, di Kejadian 24 itu Abraham dikatakan diberkati dalam segala hal. Ya, jadi Bapak dan Ibu, berkat itu macam-macam. Ya, berkat itu juga banyak aspeknya dan nggak semua orang itu dapat semua berkat. Ya, dan Abraham ini ya mendapat berkat dalam segala hal. Ya, boleh katakan sama-sama, berkat dalam segala hal. Ya, jadi apapun diberkati, mau keluarganya, mau bisnisnya diberkati. Ya, ada orang yang diberkati bisnisnya tapi nggak diberkati keluarganya. Ada orang yang diberkati pelayanannya tapi keluarganya nggak diberkati, kurang. Ya, nah jadi saya rasa kita perlu sepakat untuk menginginkan. Ya, bahkan ya saya nggak tahu. Ya, saya rasa saya udah pernah bahas perjanjian Abraham. Dan ini memang bukan poinnya sekali lagi Bapak dan Ibu. Ya, cuma ini pengantar atau intro karena saya nggak bisa ulang lagi. Ya, dan tapi kalau saya nggak sebutkan mungkin ada yang missing, ada yang kurang. Ya, nah Galatia 3 itu Tuhan Yesus naik ke kayu salib, Tuhan menjadi kutuk supaya apa? Supaya di dalam Dia itu kita terima berkat Abraham. Tapi bukan itu saja, ya. Saya mute lagi ya sebentar, ini ada suara nih. Maaf. Ada latar belakang bentar, ya. Nah, kita harusnya sudah terima berkat Abraham dan kemudian apa? Kemudian berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ini udah mungkin istilahnya sesuai dengan visi misi PSBB nih, apa mendoakan bangsa-bangsa sehingga apa? Dikatakan gini, boleh katakan sama-sama, sehingga oleh iman kita atau bangsa-bangsa menerima roh yang telah dijanjikan, ya. Jadi saya rasa ini perlu dijadikan target kita, ya, terlepas dari Bapak dan Ibu kalau merasa ini target ini bukan untuk saya gitu ya, ya udah ya Bapak dan Ibu cari yang lebih sesuai, ya. Tapi menurut saya ini saya pegang ayat ini istilahnya kalau ada lagu balonku ya balonnya aku pegang erat-erat, tapi saya memegang janji ini erat-erat. Saya harus apa? Saya mau minta berkat Abraham dan saya membagikan berkat sehingga apa? Sehingga bangsa-bangsa menerima roh yang Tuhan janjikan, menerima berkat Roh Kudus. Ya kenapa? Karena gini Bapak dan Ibu, misalnya kita lihat ya di Indonesia gitu ya, kan ada banyak kantong Kristen ya, misalnya apa suku Batak, suku Ambon, ya Papua, NTT gitu ya, Toraja gitu. Nah, kira-kira yang dapat berkat yang kaya itu yang mana? Ya ini relatif ya. Tapi menurut saya itu kalau kita lihat orang-orang Batak itu kaya gitu ya. Ada pengacara tuh pamer koleksi mobil mewah. Nah itu berkat, berkat juga ya. Tetapi apakah itu sudah diberkati dalam segala hal? Apakah itu oleh pelayanan dia menjadi berkat, bangsa-bangsa lain menerima roh yang telah dijanjikan? Ini terus terang menurut saya tanpa pengurangan rasa hormat ya, ini belum ya. Jadi kita harus gumuli bagaimana caranya ya. Nah, jadi itu pengantarnya saja ya. Nah, jadi saya mulai dari berkat pertama. Ya, berkat pertama apa? Ya, Yakub. Karena kita bicara mengenai Yakub ya. Yakub ini ternyata mewarisi dari kakeknya ya. Dikatakan di sini Yakub itu menjadi kaya ya. Kejadian 30 ayat 43 saya bacakan, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan Yakub mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, laki-laki, unta dan keledai. Ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu kalau kita terima berkat ini harusnya harta kita juga bertambah ya. Kita punya banyak kambing domba yang mungkin istilahnya ternak ya atau bisnis-bisnis gitu ya. Terus orang-orang yang mensupport, mendukung visi misi kita. Ya, ini budak ini istilahnya ya disebut pembantu ya, mungkin pembantu, tapi menurut saya ini hal-hal ini gini ya. Ya, ketika Tuhan menyuruh kita visi dengan visi misi ini, kita perlu orang yang sepakat dengan kita, ya. Misalnya gimana? Ya, saya disuruh Tuhan ke Amerika gitu ya. Ya oleh anugerah Tuhan bisa berangkat gitu ya. Bukan dengan kekuatan kegagahan, tapi ya karena kita ini punya banyak orang yang sevisi dan semisi ya untuk mengerjakan kehendak Tuhan ya. Nah, unta dan keledai ini mungkin apa ya, mungkin kendaraan gitu loh, tapi menurut saya itu nomor sekian lah ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu bisa menjadi kaya? Ya. Nah, ada yang jadi kaya itu karena warisan, menerima warisan. Nah, Yusuf ini menerima warisan nggak Bapak dan Ibu? Kekayaan. Ya, saya pernah bahas gitu ya.
kalau di PSBB juga. Tapi ya Bapak dan Ibu bisa cek ya, Yusuf itu nggak menerima kekayaan daripada bapaknya ya. Jadi yang dia terima apa? Hikmat, ya, kemampuan untuk berbisnis, yang mengembangkan idenya. Jadi gini ya, intinya ada kambing domba yang polos dan kambing domba yang berbuntik dan loreng-loreng ya. Terus Yakub ini mulai buat deal, kesepakatan ya dengan Laban ya, dan berkata ini menjadi bagian saya ya. Jadi sejak saat itu kambing dombanya menjadi sangat banyak. Kenapa? Karena Tuhan berikan ide buat Yakub ya. Nah, jadi saya mulai dari ayatnya. Ayatnya di mana? Saya bacakan Kejadian 30 ya. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupas Yakub itu ke dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang dan minum. Pada waktu datang minum, jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Ya. Jadi ini bicara apa, Bapak dan Ibu? Ya, ini maaf ya, bukan berkelamin dalam artian yang negatif gitu ya. Cuma gini Bapak dan Ibu ya, kita ini diumpamakan sebagai mempelai wanita, sementara Yesus itu mempelai pria ya. Dan harusnya kita itu juga punya waktu untuk ketemu dengan Tuhan. Ya. Jadi saya ini percaya Bapak dan Ibu bukan sekedar istilahnya gini, udah doa 2 jam atau 3 jam belum gitu ya. Tapi itu satu perenungan, satu pertanyaan, kita ini udah ketemu Tuhan belum? Tuhan udah bisa ngomong, Tuhan udah bisa bicara Bapak dan Ibu dengan kita, ya. Karena kalau enggak, ya kita melewatkan waktu 2 jam, 3 jam, 4 jam, tapi saya nggak ketemu Tuhan. Ya, ini dikatakan di sini tempat minum, ya. Jadi harus ada Roh Kudus, karena ketika kita bicara air, Roh Kudus itu diumpamakan sebagai air, diumpamakan sebagai sungai ya di Yeskiel 47. Ya saya rasa Bapak dan Ibu ngerti lah. Kalau enggak ya cari pengertian lain, saya nggak sempat bahas terlalu detail. Tapi intinya seperti itu. Ya karena saya ini Bapak dan Ibu, intinya apa? Intinya bahas secara cepat, doa, dan ada perubahan. Ya, karena kalau buat saya istilahnya gini, kalau Bapak dan Ibu nggak ada perubahan, ngapain dengerin saya? Ya, lebih baik Bapak dan Ibu ngerjain yang lain. Saya juga sama, maaf ya. Saya juga sama nih dengan Bu Eva gitu ya. Saya kadang-kadang ini istilahnya, ya udah bagian saya udah selesai, sampaikan firman, saya selesaikan yang lain. Kenapa? Karena saya punya tugas, visi misi yang lain gitu loh. Ya, jadi ya saya maaf aja. Tapi ya kalau Bu Eva sudah minta ya udah saya tunggu sampai selesai. Gitu. Tapi saya nggak mau istilahnya gini lama-lama, tapi nggak ada hasilnya buat saya gitu loh. Ya kenapa? Karena saya punya visi dan misi gitu. Nah ini bukan menghakimi gitu ya. Cuma istilahnya setiap kita pasti punya visi dan misi gitu loh Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu istilahnya gini ya, punya istilahnya bisa dapat terobosan pertumbuhan rohani yang lebih baik di tempat lain, menurut saya Bapak dan Ibu perlu kejar itu gitu. Jangan dengarkan saya gitu ya. Lebih kurang seperti itu. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Poinnya gini ya. Ketika kita datang menyembah Tuhan ini, kita apa yang kita lihat? Ya kalau kambing domba itu melihat apa dahan-dahan yang bintik-bintik gitu Bapak dan Ibu ya, sehingga anak-anaknya juga bercoreng-coreng. Nah, kalau Bapak dan Ibu ketemu menyembah Tuhan itu, Bapak dan Ibu tuh minta apa? Apa yang Bapak dan Ibu harapkan? Ya. Apakah satu perubahan atau istilahnya gini, pokoknya kita udah selesai nih 2 jam, ya kita udah lakukan bagian kita. Atau kita ini benar-benar menjerit, menyerang dan minta sama Tuhan apa yang Tuhan mau berikan, ya tanda kutip maaf kata berkelamin yang dari Tuhan itu bisa turun, mengalir ke dalam hidup kita, masuk ke dalam hidup kita. Ya misalnya apa? Misalnya gini ya, ya misalnya sederhananya Tuhan itu saya percaya punya kerinduan buat jiwa-jiwa. Ya, jadi kalau saya ini istilahnya gini ya, saya juga bukan menghakimi atau gimana ya, cuma istilahnya gini ya, kan sekarang ini banyak gereja gitu ya, banyak ibadah juga. Tapi kalau istilahnya gini ya, yang istilahnya gini, untuk uang, saya maaf kata tuh nggak terlalu betah gitu ya. Saya ngerti saya tuh butuh uang juga sih Bapak dan Ibu. Cuma saya rasa ini kehendak Tuhan itu buat apa? Buat jiwa-jiwa gitu loh. Ya. Nah jadi misalnya apa? Nah saya ini mengikuti ya, mempelajari hamba-hamba Tuhan. Contohnya misalnya apa ya? Singkat cerita, Rehna Bongke. Memang saya udah pernah ulang sih, tapi ya di Alkitab juga kan ada kitab ulangan ya. Jadi pertanyaannya bukan diulang berapa kali, tapi hidup kita ini udah berubah belum? Ya, sama seperti minum obat, Bapak dan Ibu. Ya, minum obat tuh bisa
sehari 3 kali, sehari 4 kali. Nah, pertanyaannya bukan berapa kali kita sudah minum obat, tapi apakah kita sudah sembuh atau belum? Ya. Nah, jadi kalau buat saya ini adalah kehausan saya, kerinduan saya. Ya, Pak Reinhard Bonnke itu nggak pernah bicara mengenai uang, bicara mengenai jiwa-jiwa kehausan. Nah, jadi ketika kita punya kehausan dan kelaparan itu akan melahirkan juga keturunan rohani dan anak-anak rohani yang punya kehausan dan kelaparan yang sama. Ya, jadi Bapak dan Ibu istilahnya gini ya. Kalau Bapak dan Ibu nih karena pengen dengarkan tuh hanya karena pengen kaya, nah, ini menurut saya Bapak dan Ibu nih kedepannya nih akan kecewa. Ya, tapi saya lebih cenderung istilahnya membagikan ya memang ada istilahnya Tuhan memberkati kita kaya gitu ya. Tetapi gini loh, untuk apa? Untuk jiwa-jiwa gitu loh. Untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Ya. Nah, jadi itu pertama hikmat. Nah, ada nggak kesaksiannya? Ya menurut saya gini ya, Bapak dan Ibu saya juga pernah bahas ya intinya apa? Kenneth Copeland ya dulu dimuridkan oleh Kenneth Hagin ya, ini yang paling kanan. Nah, jadi walaupun kuliahnya di Oral Roberts University, nah dia ini singkat cerita dulu sangat banyak diberkati oleh Kenneth Hagin. Ya, saya udah pernah bahas, jadi singkat saja, ya 1 menit saja. Ya, nah singkat cerita apa? Kenneth Copeland ini sangat miskin dulu. Ya, jadi ini gambar apa? Gambar BPKB. Ya, jadi dia itu dulu mau firman, ya. Jadi dia nih meletakkan hartanya yang paling berharga. Dia bilang gini, supaya saya dapat kaset, ya, saya ini udah deh, saya gadai aja istilahnya. BPKB mobil saya. Nanti ya saya punya duit, saya akan bayar balik, tebus lagi BPKB. Nah, Bapak Ibu mau nggak seperti ini? Ya. Nah, saya nggak bilang ini Bapak dan Ibu harus gitu, nggak ya. Cuma gini ya. Ini praktek Bapak dan Ibu meletakkan Ishak. Ya, orang itu mobil satu-satunya ya, mobil yang paling berharga, Bapak dan Ibu mau nggak meletakkan itu? Ya. Nah, saya juga nggak bilang saya juga udah terlalu gitu ya. Cuma saya pernah apa? Saya ke Jerman itu ketika pulang buat bayar-bayar tagihan saya jual mobil gitu ya. Mobil saya turun gitu ya. Kemarin juga dari Amerika gitu ya. Saya meletakkan ya istilahnya ratusan juta buat saya gitu ya. Dan kita ini masih ada visi-visi yang banyak ke depan. Ya mau ada Natalan, mau ada jiwa-jiwa, mau ada Kakerna. Jadi Bapak dan Ibu, seberapa kita ini berani mendirikan mesbah ya seberapalah Tuhan juga bisa memberikan perjanjian ya. Jadi ini maaf kata itu istilahnya gini, kalau orang itu istilahnya memberikan receh gitu ya sama Tuhan, ya istilahnya juga Tuhan juga nggak bisa memberikan terlalu banyak Bapak dan Ibu. Ya contohnya apa? Ini bukan masalah jumlah, ya bukan masalah nominal ya. Alkitab berkata apa? Ada janda memberikan cuma 2 peser. Ya 2 peser itu berapa ya? Cuma 2 peser ya. 2 peser katakanlah berapa? 5.000, 10.000 gitu Bapak dan Ibu. Ya, ada anak-anak yang cuma memberikan 5 roti dan 2 ikan, Bapak dan Ibu. Tapi dia dicatat di Alkitab itu bisa memberi makan 5.000 orang. Kenapa? Karena Tuhan bisa melipat gandakan. Ya, jadi saya tuh maaf kata ya istilahnya, waduh ini kalau istilahnya kayaknya maaf kata ya, saya bukan menghakimi lah, cuma istilahnya belajar menilai. Ini jangan-jangan nih bicara ini karena di belakangnya tuh duit gitu ya, maaf kata ya, saya agak vulgar nih. Cuma, aduh saya cari yang lain, ada nggak kira-kira yang bicaranya ini lebih murni gitu. Nah, saya juga nggak bilang ini ya, saya benar Bapak dan Ibu, ujilah segala sesuatu. Kenapa? Karena hari-hari ini Bapak dan Ibu ya penyesatan itu juga bekerja di gereja Tuhan. Ya, firman-Nya sama, maksudnya gini, dasarnya sama-sama Alkitab ya, tapi belum tentu ujungnya sama. Ya, nah singkat cerita gimana Kenneth Copeland ini diberkati Tuhan, menjadi hamba Tuhan, punya pelayanan, sudah punya pesawat jet pribadi. Ya, tapi saya bukan berarti gini harus gitu punya beli pesawat jet atau ini, cuma istilahnya ini contoh gitu loh Bapak dan Ibu. Bahwa apa? Ya setidaknya ada perjanjian Yakub yang digenapi di dalam hidup Bapak Kenneth Copeland. Ya, nah jadi gimana Bapak dan Ibu? Saya juga minta hikmat sama Tuhan. Nah Tuhan ini berikan ide gitu ya sehingga apa saya gini-gini jadi importir gitu, Bapak Ibu ya, mengimpor gitu ya, terus apa menjadi berkat ya, berusaha menjadi berkat ya. Kenapa? Kalau jual beli itu biasanya kan pengen untungnya banyak ya, tapi kalau kita mau menabur Bapak dan Ibu, kita pengen menabur banyak. Nah ini kebalikan ya, kebalikan apa? Karena Alkitab berkata kalau jual beli itu segera akan masuk sistem tanda binatang. Ya segera tuh ya kita nggak berdoa segera banget ya, cuma istilahnya gini Bapak dan Ibu, dengarlah beritanya pasti tahu gitu ya, dapat hikmat Tuhan. Nah kalau kita ini nggak
menyaring, nggak memilah-milah, nah istilahnya kita akan terlena. Ya, terlena di mana? Ya semuanya baik, semuanya gini, ikuti saja, ikuti ini. Nah, ikuti lalu ujungnya kemana nih Bapak dan Ibu? Ya, nah kita harus minta hikmah. Nah, jadi itu pertama, berkat pertama apa? Menjadi kaya. Ya, tapi kayanya bukan terima warisan kekayaan, ya terima hikmat. Kenapa? Karena kalau dibilang terima warisan kekayaan, yang terima semua warisan kekayaan itu Ishak, Bapak dan Ibu. Maaf, Ishak, Esau bukan Ishak. Ya, nah, oke. Berkat kedua, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi Bapak dan Ibu boleh catat ya, boleh catat istilahnya gini ya. Nanti kira-kira istilahnya gini ya. Bapak dan Ibu tuh hambatannya apa? Kedua istilahnya mungkin kalau tahu titik-titik pijakannya di mana. Ya, titik-titik pijakan daripada apa? Daripada misalnya gini ya. Ini kira-kira orang menjadi kaya tapi pakai kuasa gelap gitu. Nah, ini catat ya, pesugihan di provinsi Bapak dan Ibu. Nah, boleh catat ya, karena kita ini kan mau belajar menjadi kaya tapi yang dari Tuhan ya. Kedua, ya cepat saja ya, bertemu muka dengan muka. Nah, jadi gini ya, maksudnya gimana? Ya, firman Tuhan dari Kejadian 35 ya, firman Tuhan kepada Yakub, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu ya. Ini firman Tuhan di tempat namanya Peniel. Peniel itu namanya wajah Allah ya. Nah, ketika Yakub ketemu Tuhan, Bapak dan Ibu, ya. Jadi banyak gereja, banyak ibadah, tapi nggak semua itu bisa membawa kita ketemu Tuhan. Ya, jadi kita perlu kejar nih, di mana kita bisa ketemu Tuhan. Ya. Nah, lalu apa? Lalu dia mendapat nama baru, diganti Yakub, orang yang mencuri jatah, merebut jatah orang lain, pemegang tumit, berubah menjadi Israel. Ya, kenapa? Karena dasarnya ketemu dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi ketika kita ketemu Tuhan, harusnya kita jadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya. Jadi lalu apa? Lalu Tuhan menyatakan dirinya, akulah El Shaddai. El Shaddai itu ya diterjemahkan sebagai Allah yang Maha Kuasa, tapi terjemahan lain tuh Elohim ya, yang kuat ya, menciptakan, dan Shaddai. Shaddai itu dari kata payudara, kalau maaf ya. Cuma Bapak Ibu bisa cek ya. Jadi itu memberi makan ya tujuannya. Tujuannya apa? Beranak cucu dan bertambah banyak ya. Jadi kadang-kadang maaf kata nih kalau orang nih misalnya gini, punya prinsip bangun gereja supaya apa? Supaya duitnya banyak gitu, persembahannya banyak ya. Wah, ini banyak anak banyak rezeki karena banyak persembahan gitu. Nah, ini menurut saya nih perlu diperbaharui dengan pewahyuan yang lebih murni gitu loh. Ya, bukan berarti salah juga. Kenapa? Karena menghakimi apa istilahnya gini, waduh ini sesat gitu. Cuma gini ya Bapak dan Ibu, Tuhan juga turut bekerja dalam segala keadaan. Ya misalnya apa? Ketika Daud ini pertama kali menghabisi Goliat itu kan Daud tanya, ya saya dapat apa? Ya, jadi itu ada kewajaran Bapak dan Ibu. Ya, kalau Bapak dan Ibu bertanya ini kalau datang ini dapat apa gitu ya? Dengerin, saya ngorbanin waktu saya nih, dapat apa nih? Kalau saya dengar di YouTube nih saya dapat apa? Nah, tapi kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan akan mengubahkan kita sehingga gini ya, El Shaddai ini bukan sekedar nama Tuhan, tapi cara Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup Yakub. Ya, El Shaddai itu jadi tanda kutip istilahnya identitasnya Yakub, bahwa apa? Tuhan itu menjadi Tuhan yang memberi makan, Tuhan yang kuat gitu ya, maaf menyusui, dan sehingga apa? Sehingga akan beranak cucu bertambah banyak, menjadi satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terdiri daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Ya, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan juga kepadamu dan kepada keturunanmu. Ya, jadi ini akan saya bahas lebih detail nanti di berkat-berkat selanjutnya. Cuma intinya apa? Pertama ini kita harus ketemu dengan Tuhan. Nah, kita ketemu nggak dengan Tuhan? Ya, nah jadi saya ini juga istilahnya gini, saya kalau udah pergi keluar kota terlalu lama, saya akan ikuti nih streaming ibadah di mana saya merasa saya bisa ketemu dengan Tuhan, ya. Dan saya ada kesaksian, misalnya apa orang nih ketika tempat ibadah di tempat ibadah kami katanya gini, langit terbuka gitu ya, lihat sorga gitu ya. Jadi ini bukan kesombongan Bapak, cuma istilahnya gini ya, ya kalau dibilang sombong ya inilah. Cuma menurut saya gini, itu bisa pindah ya. Di nggak semua tempat itu bisa istilahnya mengadakan atau membuat sampai langit ini terbuka. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau ketemu muka dengan Tuhan, nah ini ada bukunya ya. Buku ini ditulis dengan satu perjanjian, yang baca buku ini akan ditemui
sama Tuhan muka ke muka. Ya, saya ada bukunya, kalau mau beli dari toko buku ada, saya juga istilahnya, tapi saya bukan untuk cari untung ya. Istilahnya kalau di di toko buku kan ada harga minimum sekian. Saya itu tawarkan itu kalau mau itu taburan minimum lebih sedikit supaya apa? Supaya banyak yang baca ya. Tapi orang ini kalau dikasih gratis itu juga belum tentu baca. Jadi istilahnya saya nggak nawarkan yang gratis Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu mau dari toko buku silakan, mau istilahnya mau dikoordinasikan supaya dapat lebih taburan minimumnya lebih sedikit ya silakan gitu. Karena buat saya itu uang itu nggak terlalu banyak artinya. Kenapa? Karena akan masuk tanda binatang nggak terlalu lama lagi. Ya, ini adalah kesempatan di mana kita masih bisa bekerja, kita pakai uang untuk apa? Untuk jiwa-jiwa menurut saya. Ya, nah jadi gini, ya sekalipun yang tadi pertama itu berkat kaya atau berkat uang, ini buat saya itu untuk apa? Supaya orang mau mendengarkan, menarik gitu ya. Nah, terus gimana? Nah, dikatakan itu tadi namanya jadi Israel ya setelah ketemu dengan Tuhan ya. Ketemu Tuhan itu ada nggak enaknya. Ya, firman Tuhan berkata gini ya, kamu nggak akan tahan memandang wajahku, kata Tuhan kepada Musa. Ya, kenapa? Karena daging itu harus mati, Bapak dan Ibu. Ya, daging kita maunya gimana? Daging kita maunya makan enak-enak atau mau tidur gitu ya, tapi ibadah gitu. Nah, itu mematikan daging. Nah, nanti kita bisa ketemu Tuhan. Nah, ketika Tuhan mengubah jadi Israel, Israel itu artinya apa? Israel itu artinya memerintah ya, pangeran Allah atau memerintah bersama Tuhan ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu, ini kita cek ya. Kita udah memerintah belum? Ya, kita ini udah punya dampak, udah punya pengaruh belum? Apakah kita ini juga udah punya anak cucu? Ya. Apakah kita ini sudah bertambah banyak? Ya. Ya, jadi saya juga cek gitu loh ya. Kalau nggak bertambah banyak atau mandul ada yang salah ya. Nah, ini juga pasti ada naik turunnya ya, tapi saya kasih contoh ya, waktu pandemi gitu ya. Saya nggak terlalu merasa ya saya tetap ada ibadah gitu ya dengan beberapa teman, tapi saya berusaha menguatkan teman-teman yang lain dengan WhatsApp grup ya. Jadi WhatsApp grup saya jadi banyak gitu. Nah, di situ saya berusaha menguatkan ya, berusaha membagikan ya. Kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Memang rata-rata orang ini udah punya WhatsApp group, cuma intinya gini ya, jangan sampai kita disesatkan dengan hal-hal yang salah yang akhirnya mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya berusaha membangkitkan, menguatkan, mengarahkan kepada yang memberikan kehidupan dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Nah, cek apakah kita sudah beranak cucu belum? Udah bertambah banyak belum? Nah, ini apa bedanya beranak cucu dan bertambah banyak, Bapak dan Ibu? Ya. Nah, kalau beranak cucu kan gampang ya. Kita punya anak, nah anaknya punya cucu, ya cucu punya cucu lagi gitu. Nah itu beranak cucu, ya. Jadi Bapak dan Ibu perlu belajar memuridkan sama-sama, ya. Jadi saya ini memuridkan orang-orang untuk apa? Untuk memuridkan lagi, ya. Jadi juga belajar gitu ya. Nah, ada juga bertambah banyak. Nah bertambah banyak tuh artinya apa? Nah ini saya istilahnya gini ya, seperti Tuhan Yesus dengan 12 murid. Ketika Tuhan Yesus udah nggak ada lagi, siapa yang menggantikan? Nah, ini namanya bertambah banyak, bermultiplikasi, Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, kalau masih mendengarkan, boleh katakan sama-samanya, biar ingat. Ya, kenapa? Karena firman timbul, karena pendengaran akan firman Tuhan. Ya, akan rema. Ya, dan firman Tuhan berkata gini, sebenarnya ada teorinya. Ya, bahwa apa? Kalau kita ini mendengarkan suara kita sendiri, nah, iman kita ini lebih cepat tumbuh, lebih cepat bangkit daripada kita mendengarkan suara orang lain. Ya, saya mengerti mungkin suara saya agak-agak mengharukan. Ya, saya kalau nyanyi haleluya, cuma ya mari kita dengarkan suara kita sendiri. Ya, memerintah, beranak cucu, bertambah banyak. Ya, terus ada lagi. Ya, setelah itu melahirkan raja-raja. Ya, mewarisi negeri. Nah, ini kita udah dapat belum? Ya, kalau belum, gumuli dapatkan. Ya, nah ini saya kasih contoh. Ya, memerintah itu misalnya apa? Pak Billy Graham ini dibilang pemerintah ya bukan pemerintah, cuma orang ini dengar perkataannya. Ya ketika dia datang satu kota itu orang datang ke stadion terbesar untuk mendengarkan dia khotbah. Ya, dia mempengaruhi dan disebut ini ya pengkhotbah dan punya teman presiden. Ya ini beberapa aja teman presidennya, tapi menurut datanya itu ada 11 presiden Amerika. Ya ini rumahnya, ya ini museumnya. Dan singkat cerita, entah ulang tahun keberapa, entah acara apa, saya nggak ingat gitu ya. Ini mantan-mantan presiden, ya presiden itu datang ke rumahnya dia.
Ya, Bapak dan Ibu pernah nggak Presiden datang ke rumah kita? Nah, ya saya juga belum, tapi kita bisa merindukan, kita bisa meminta, kita bisa menginginkan, dan kita bisa apa istilahnya, bahasanya menghubungkan diri dengan orang yang punya. Ya, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya misalnya ya dengarkan khotbahnya Bapak Bill Graham ya, baca bukunya gitu. Itu menghubungkan diri, kita connect gitu istilahnya. Mengidentifikasikan diri ya. Nah, terus ini tadi udah ketiga ya, contohnya apa ya. Nah, terus ada kejadian-kejadian misalnya apa, Pak Reinhard Bongke gitu ya, ketemu dengan presiden ya, karena apa? Karena dia sudah menjadi berkat ya, lalu masuk ke satu negara, ke Nigeria, itu diantar dengan pesawat pribadi, dijemput pesawat pribadi ya. Jadi presiden-presiden di Amerika tuh kenal dengan Reinhard Bongke ya, tapi tadi itu ya bicara mengenai memerintah gitu ya. Nah, terus kita bisa menetapkan ya, apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga ya. Misalnya apa? Misalnya kemarin gitu ya, ada berita katanya Titanic nih datang ke Jawa Timur gitu ya, ada yang bilang datang ke Jakarta. Nah, kita itu 2 keliling Bapak ya. 2 kelilingnya gimana? Kalau biasa kita 2 keliling di kota kita itu naik tol gitu ya, itu 2 jam selesai, 1 jam selesai ya. Nah, tapi ini Tuhan gerakan nggak lewat tol ya, jadi gimana? Kita ini cari perbatasannya, bikin titik-titiknya, petakan gitu ya. Kebetulan saya doanya buat Jakarta. Nah, lalu kita jalankan ya. Terus ditanya, ini kira-kira berapa kilometer? Oh, mungkin 80 kilometer. Oh, 80 kilometer berapa jam? 2 jam selesai. Gitu. Ternyata kita lakukan. Ya, ternyata berapa Bapak Ibu? Ternyata satu orang, ya, satu mobil itu 200 kilo. Ya, karena jalannya belok-belok gitu ya. Itu kira-kira rata-rata itu 10 jam Bapak Ibu. Ya. Jadi kita keliling itu 11 jam. Ya, buat satu mobil kita keliling itu 12 mobil, 12 elemen ya, Bapak darah gitu ya, minyak ya, minyak gitu ya, anggur gitu ya, sampai tabut, bulu domba dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya ada hamba Tuhan ya, anak Tuhan yang bersaksi bahwa apa? Ada rencana iblis untuk mencuri, membunuh dan binasakan ketika Halloween ya, membuat kekacauan, dan singkat cerita itu nggak terjadi ya. Cuma saya nggak ngeklaim itu karena kita berdoa, ya nggak juga, saya nggak berani bilang begitu ya, karena segala sesuatu adalah bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Tapi Bapak dan Ibu bisa cek ya, apa yang terjadi di daerah, provinsi, kota Bapak dan Ibu ya, harusnya Bapak dan Ibu yang menentukan ya, pemerintah. Nah, terus apa? Bapak dan Ibu beranak cucu dan bertambah banyak ya. Banyak orang itu diberkati, misalnya contohnya dengan pelayanan Bapak Reinhard Bongke ya, dan ini menurut saya adalah bentuknya bagaimana beranak cucu menjadi banyak dan bertambah banyak ya. Jadi buat apa? Buat pemuritan, buat konferensi-konferensi, buat penginjilan gitu ya. Nah, ini bentuk praktek beranak cucu dan bertambah banyak ya. Jadi saya sendiri Bapak dan Ibu ya, saya sendiri istilahnya menghubungkan diri ya. Saya belajar, saya ikuti firman-Nya, saya pernah ke sana gitu ya. Dan saya anjurkan Bapak juga, Ibu juga belajar, mencoba mempraktekkan ya, mendirikan mesbah yang untuk istilahnya menyatukan kesepakatan, menyatukan iman, menyatukan perjanjian ya. Ada misalnya apa ya, ini orang itu bisa menabur gitu ya, tapi terserah Bapak dan Ibu ya. Kalau buat saya akan pilih tempat taburan itu di tanah yang subur ya, sebagaimana hikmat yang Tuhan berikan kepada Ishak ya, sehingga itu bisa berbuah 100 kali lipat ya, katanya di kitab Kejadian 26 ayat 13 ya. Jadi ada orang yang mencari misalnya naburnya di sini gitu. Nah, itu belum nabur misalnya. Kalau orang miskin aja itu namanya persembahan diakonia gitu istilahnya ya. Karena belas kasihan. Tapi kalau kita menabur Bapak Ibu, ya kita nabur di tanah yang subur ya. Tapi Bapak Ibu silakanlah ya, minta hikmat Tuhan supaya kita ini bisa maksimum ya, hidup kita berubah Bapak Ibu ya. Jadi saya itu kerinduan saya apa? Kerinduan saya itu Bapak dan Ibu ini ketika udah mendengarkan itu ada kesaksian hidup ya. Jadi saya mengumpulkan kesaksian hidup dari orang yang diberkati, orang yang berubah kalau kitanya istilahnya bersentuhan atau terkait dengan pelayanan kita ya. Jadi buat saya itu istilahnya sedih gitu loh kalau Bapak dan Ibu merasa, waduh saya nggak punya duit ya gitu, istilahnya gini, saya nabur 50.000. Ini menurut saya gini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu nggak punya duit, nggak usah nabur ya, istilahnya gini, bayarlah hutang Bapak dan Ibu.
Tapi saya rindu Bapak dan Ibu itu punya kesaksian, ya, menabur dengan pengharapan, menabur dengan iman, menabur dengan sukacita, ya. Saya petakan sekian dan ada kesaksiannya. Ya, misalnya apa? Saya ini belajar dari hamba Tuhan. Nah, singkat cerita gini, ya. Salah seorang jemaatnya tadinya punya $100, ya. $100 itu berapa? 1,5 juta, 1,6 juta. Nah, dia tabur sana sini sesuai kehendak Tuhan, sesuai firman Tuhan. Singkat cerita, nabur mobil, nuai mobil, ya. Ada yang cuma tadinya punya $200, nggak punya apa-apa. Nah, sekarang dia diberkati, punya mobil, punya bisnis. Mobilnya itu bayar lunas, Bapak Ibu, nggak nyicil lagi, ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, kita harus minta hikmat. Kalau kita mau menabur, kita ini istilahnya taburlah di tempat yang subur, Bapak Ibu, ya. Jadi gimana Bapak Ibu? Ya, kalau Bapak Ibu tergerak menabur, taburlah dengan sukacita. Nah, saya tahu misalnya beberapa hamba Tuhan tuh yang ketika pandemi macet gitu ya, apa bayar gaji nggak bisa gitu, ya. Tapi saya jadi gimana? Jadi jual-jual mobil gitu. Nah, tapi saya juga tahu ada yang gereja ketika pandemi ya tetap beribadah, tambah kuat, mengalami ledakan pertumbuhan jemaat ya, bangun gedung, lunas semuanya. Nah, jadi buat saya ini saya pelajari dari situ nih. Saya mau dapat juga istilahnya ya. Oke. Nah, jadi mari kita praktekkan masing-masing. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu. Ini contohnya ya. Ini Daniel Kolenda, murid yang dimuridkan oleh Pak Renat Bongke ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu, salah satu praktek dari perjanjian Yakub ini, kalau kita mau memuridkan, kita juga harus dimuridkan. Ya, kita ini dimuridkan oleh siapa nih Bapak dan Ibu? Kita dimuridkan di mana? Ya, di tempat yang tepat belum ya. Karena kalau enggak gimana? Ya, istilahnya maaf kata nih Bapak dan Ibu, nanti saya bukan menghakimi atau bagaimana, cuma gini, ya Bapak dan Ibu cek nih. Kalau selama 1 tahun, 2 tahun nggak berubah, nggak bertumbuh, nah kita ini harus cek nih, ya, ada nggak tempat lain di mana kita ini bisa bertumbuh lebih cepat, berbuah lebih cepat, ya. Karena kalau nggak ke depan nih Bapak dan Ibu, tanda kutip kegelapan tuh makin gelap, ya. Orang ini makin tanda kutip bisa disesatkan gitu loh. Nah jadi gimana? Carilah terang, carilah yang dari Tuhan, ya. Nah singkat cerita ini praktek namanya multiplikasi, bertambah banyak. Ya, awalnya anak, tapi anak tuh dimuridkan jadi murid. Ya, murid menggantikan bapaknya istilahnya, menggantikan gurunya. Ya. Nah, ini jadi singkat cerita Daniel Kolenda itu menggantikan, melanjutkan, tapi memuridkan lagi. Nah, ini namanya disebut evangelism bootcamp, ya, memuridkan ya untuk bertambah banyak. Nah, ini yang dia kerjakan ya, apa ya, saya rasanya pernah gambarkan tapi saya berikan lebih detail sedikit. Nah, ini misalnya apa? Membuat KKR di beberapa kota sekaligus ya. Jadi dia ini harus latih orang ya. Dia hanya harus latih ya, harus juga beli peralatannya. Kenapa? Karena kalau mereka ini pergi KKR, nggak ada tuh misalnya datang ke desa itu misalnya sewa di situ, nggak ada. Mereka harus bawa dengan truk, dengan mobil, ya. Nah jadi ini apa? Investasi Bapak dan Ibu, harus ada modal nih untuk apa? Untuk beli peralatannya, kabel, lighting, sound system, ya. Mereka punya gudang gitu. Nah, ya ini contoh aja, ya. Nah jadi ini contoh daripada berkat Yakub. Ya, apa beranak cucu bertambah banyak dan melahirkan raja-raja. Ya, misalnya ini ada fotonya lah. Ini dengan presiden gitu ya, dengan presiden mana, presiden situ ada catatannya ya. Misalnya ada kesaksiannya. Ya, misalnya apa jenderal menjadi presiden minta didoakan ya, minta diberkati gitu. Nah, itu berkat yang saya sebut berkat kelima, melahirkan raja-raja ya. Kalau saya ulang, Bapak Ibu masih ingat nggak yang pertama apa? Ya, kalau nggak saya ulang dulu ya sebelum maju ke yang keenam. Nah, satu, menjadi kaya, Bapak dan Ibu. Ya, menjadi kaya ini bukan sekedar terima warisan, terima duit, tapi punya hikmat untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 18, kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Ya, jadi mohon maaf ya, mungkin kalau menurut Bapak dan Ibu mengulang, cuma saya izinkan saya berbagi supaya apa? Supaya hidup kita berubah. Ya, ya. Jadi menerima kemampuan untuk memperoleh kekayaan, ya. Terus kedua, ya, bertemu muka dengan Tuhan.
Ya, jadi gimana? Kita harus cukup punya kehausan dan kelaparan. Karena kalau enggak gini, kalau kita nggak haus dan nggak lapar, ya istilahnya gini ya, kita nggak ketemu Tuhan, oke lah, ya saya udah ibadah di sini, saya udah memberikan ini, saya udah melakukan ini, tapi ada nggak orang lain yang ketemu Tuhan? Ya, ada nggak orang lain yang istilahnya bisa kita belajari untuk apa? Untuk lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan. Ya, tiga, memerintah. Ya, memerintah bahkan istilahnya memerintah seluruh bumi. Israel itu artinya pangeran Allah. Ya. Terus keempat, beranak cucu dan bertambah banyak. Ya, boleh sambil katakan. Ya, jadi di rumah gitu ya, di YouTube nggak apa-apa ya, beranak cucu dan bertambah banyak gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu juga kalau misalnya punya detail-detail yang Bapak dan Ibu menurut Bapak dan Ibu bisa berbeda, ya nggak apa-apa ya. Cuma saya pilihkan 7 ya, 7 saja ya, supaya kita juga ngalamin ya berkat-berkat itu. Nah, terus 5, melahirkan raja-raja. Ya, boleh katakan melahirkan raja-raja. Ya, biar kita terima juga. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ada nggak raja-raja yang lahir dari pelayanan kita? Ya, dari pemimpin kita, dari kepemimpinan kita. Nah, kalau belum itu istilahnya kita gumuli, ya kita minta. Ya, saya kalau dibilang ya menurut saya belum tentu lah. Ya, nanti saya ada kesaksian lah. Tapi menurut saya kasih contoh mengenai para Nahat Bongke. Ya, para Nahat Bongke gini. Para Nahat Bongke pernah pelayanan ya di satu kota. Nah, ada hamba Tuhan yang haus dan lapar ya, namanya Dr. Paul ya. Dr. Paul ini suatu ketika itu minta supaya para Nahat Bongke selesai nginep di satu hotel, hotelnya jangan dibereskan. Ya, supaya apa? Supaya dia tidur di situ ya. Itu istilahnya menerima urapannya ya. Seperti apa ya? Kan urapan itu bisa turun ya ke benda. Ya misalnya apa? Misalnya Pastor Benny Hinn pernah mengurapi baju ya. Dan baju itu terima urapan lalu dipakai, dilempar ke orang, nah orangnya rebah dalam roh gitu. Kenapa? Karena ada pengurapan. Nah, jadi singkat cerita Dr. Paul NNC ini bertumbuh, berkembang, ya mungkin dokter para Nahat Bongkenya juga bilang ini aneh gitu ya. Mungkin ya. Tapi saya kasih tahu hasilnya, dampaknya ya. Sekarang ini Dr. Paul NNC memimpin gereja namanya Dunamis ya. Itu baru bangun gedung auditorium kapasitasnya terbesar di seluruh dunia ya. Kapasitasnya tempat duduk 100.000, luarnya seperti ini, dalamnya seperti ini, namanya Glory Dome ya. Dome itu kubah, glory kemuliaan ya. Lalu gimana Bapak Ibu? Nah, ini menurut saya praktek nih, melahirkan raja. Ya, saya nggak tahu Reinhard Bongkenya setuju apa enggak ya. Cuma menurut saya ini saya kasih contoh ya, Bapak Ibu juga berkata mungkin wah ini sesat, ya udah gitu ya. Cuma menurut saya ini adalah contoh ya. Nah, jadi saya gimana Bapak Ibu? Saya ngamati, saya meniru, saya modifikasi ya gimana. Saya praktekkan ya, tahun lalu saya ke Pakistan ya, berangkat sama teman-teman, nah, ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, kita buat KKR ibadah ya, bikin makanan 2.000, pokoknya jiwa-jiwa seginilah ya, 1.400, 1.500 mungkin ada ya. Nah, jadi gimana nih Bapak dan Ibu? Ya. Nah, ini saya kembalikan ke apa? Jadi dulu gini Bapak dan Ibu, kalau kita ini mau melahirkan raja-raja, memberi makan beranak cucu, kita ini perlu namanya istilahnya sumber kehidupan. Perlu punya namanya sumurnya, dan sumur itu harus digali Bapak dan Ibu ya. Kita ini nggak sekedar bisa istilahnya dompleng ya, ketemu gereja yang hadirat Tuhan kuat lalu beribadah di situ, tapi kita juga perlu punya persekutuan pribadi dengan Tuhan ya, waktu pribadi dengan Tuhan ya. Yesaya 50 ayat 4, setiap hari Tuhan mempertajam pendengaranku supaya aku mendengar seperti seorang murid, dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu ya. Dan saya bersaksi apa ya, saya bersaksi kata hamba Tuhan yang di kota ini ya, ini sepanjang sejarah ini KKR terbaik yang pernah mereka alami ya, KKR yang paling dahsyat, paling hebat gitu ya. Buat kita ya, kita ini maaf kata ya, bukan mengurangi ya, tapi istilahnya ya sehari-hari gitu ya, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih dahsyat tuh kita istilahnya, kita ini bahkan untuk pelayanan utama ini yang seperti saya itu, istilah bahasa saya nggak terlalu kepake gitu ya, saya ini layer keberapa gitu. Nah, jadi marilah kita kejar Bapak dan Ibu, supaya apa? Supaya kita juga dapat yang maksimum ya. Katakan sama-sama, amati, tiru, modifikasi ya, gali sumur masing-masing supaya sumur ini bisa memberi kehidupan. Karena kalau enggak gini Bapak dan Ibu ya, kalau kita ini enggak punya sumur ini, orang
nggak bisa minum. Ya, kita bisa, Reinhard Bonnke tuh suka bicara gini ya, kita ini kalau nggak ada Roh Kudusnya, kita perlu kopi, kita perlu makanan, kita perlu kasih segala macam. Ya, bukan berarti nggak boleh ngasih makan gitu, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti nggak peduli, istilahnya gini ya. Ya wajar juga ya kalau misalnya kita memperhatikan jemaat ulang tahunnya kapan gitu ya. Tapi yang penting itu nomor satu itu sumur itu bicara mengenai apa nih? Nah, menurut saya ini pribadi Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, sumber itu menghasilkan air, ya. Jadi kalau di tempat kita ini nggak ada Roh Kudus ya, percayalah ya, bahasa saya, ditarik kemanapun mau pakai door prize mau apa, orang kabur ke tempat yang ada Tuhan. Ya mungkin istilahnya gini ya, dapat door prize dulu nggak apa-apa sih. Cuma kalau nggak dapat air, orang masih haus, Bapak dan Ibu. Ya, ini saya sampaikan ini bukan untuk menghakimi Bapak dan Ibu, tapi untuk sama-sama kita renungkan, kita bertobat. Ya, kita ini udah punya sumur belum di dalam hidup kita? Kita bisa nggak istilahnya memberi minum kepada orang-orang yang haus, ya, dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, dengan hadirat. Ya, oke, kelima sudah selesai. Keenam, ya, langsung kita doa dan praktek ya Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya ini tanpa mengurangi rasa hormat gini Bapak Ibu. Biasanya kalau saya doa nih, saya butuh doa yang istilahnya yang kuat gitu ya, lagu-lagu. Tapi kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, itu nanti saya pakai playback aja ya, karena saya udah biasa gitu pakai playback. Saya juga jarang istilahnya, kadang-kadang istilahnya nggak selalu ada pemusik gitu ya yang bisa kuat gitu. Nah, maaf bukan berarti kuat atau lemah gitu ya, maaf ya. Cuma istilahnya kadang-kadang ini kita perlu membuka langit gitu. Nah, keenam itu apa? Menduduki kota-kota musuhnya. Ya, ini berkat apa? Berkat yang diturunkan kepada orang Israel. Israel itu nama Yakub yang baru, ya. Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki setelah menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang-orang yang kenal, dan tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Ya, jadi ini Bapak dan Ibu, kalau kita ini bicara peperangan, pasukan Tuhan pasti ada musuh, Bapak dan Ibu. Ya, musuhnya apa? Nggak saya bahas sekarang lah. Cuma di Alkitab itu ada iblis, ada daging, ada dunia. Ya, itu juga musuh. Ya, tapi ini bicara mengenai apa? Ya, mengenai katakanlah iblis gitu, roh-roh jahat gitu. Ya, misalnya Bapak dan Ibu disuruh pergi ke tempat yang paling angker, yang paling haleluya. Nah, bisa nggak menduduki kota-kota musuhnya? Nah, ini berkat yang Tuhan berikan kepada Yakub turun kepada Israel. Esau nggak dapat berkat ini, Bapak. Ya, Edom nggak punya kekuatan ini. Ya, jadi kita harus minta. Nah, beberapa contohnya udah saya pernah berikan. Nah, ini misalnya gini ya, di Nigeria itu dulu bukan dasarnya Kristen, ya, tapi ada orang-orang yang berkembang mencari Tuhan, memberitakan Injil, ya terutama memang kalau dipetakan itu sebelah selatan, ya. Tapi orang tetap berani kok, ya ada yang berani bikin di sebelah utara, gitu. Sekalipun itu tanda kutip itu adalah kota-kota yang berkubu, kota-kota musuhnya, ya. Nah ini saya ada beberapa kesaksian, ada contoh, cuma ya sekilas saja ya. Misalnya apa? Saya pernah diutus ke Irak, saya pernah diutus ke Aceh, ya. Ada tempat-tempat yang Pakistan gitu ya, yang tanda kutip ini tanda kutip seperti kota-kota berkubu gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu praktekanlah. Ya kita udah punya belum? Kalau belum kita harus minta ya supaya kita dapat perjanjian ini. Ya karena kalau enggak artinya sebagai pasukan ini kita belum kuat. Nah, caranya gimana? Ya saya nggak bisa terlalu detail ya Bapak dan Ibu, kalau mau yang detail nanti bisa belajar ya. Tapi gini ya, saya lebih contoh doa, nanti Bapak dan Ibu saya harap ada kesaksian. Ya, kesaksian bagaimana Bapak dan Ibu berubah gitu. Kalau enggak ya sayang gitu ya. Lebih baik Bapak dan Ibu cari di mana Bapak dan Ibu bisa berubah gitu. Nah, ini gini ya, berubahnya gimana? Ini kesaksian kami ya. Kita ini bisa memberi makan pakai ikan ya ke jalan-jalan gitu ya. Dengan udang yang segede kepala gitu ya. Kita bisa ngarak tabut perjanjian gitu ya. Tapi ya kita bayar harganya juga ya. Dengan doa tersungkur menyembah di jalan-jalan. Cuma ya saya nggak bisa detail terlalu praktek gitu ya. Cuma intinya gini Bapak dan Ibu ya. Saya rasa Bapak dan Ibu udah pernah dengar ya. Tapi sekali lagi bukan seberapa kita ini sudah pernah dengar ya, tapi hidup kita ini sudah berubah belum?
Ya, kita sudah menjadi pelaku belum ya. Jadi gimana? Ya, kita ini perlu punya kekuatan dengan doa kita ini supaya doa kita bisa membuka langit ya. Jadi ini contohnya tadinya ada langit kedua ya, tertutup dengan kuasa-kuasa gelap dan roh jahat, dan terus kemudian ada open heaven ya. Dan ini penting ya, kalau sebagai pasukan ini tugas kita ini mengerjakan yang ini ya, walaupun saya taruh di paling akhir 6 ke 6 ya. Tapi kita nggak bisa jadi kaya kalau istilahnya gini ya, roh-roh itu masih mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kita harus habisi, Bapak dan Ibu. Nah, ini saya juga mungkin udah pernah, cuma saya contohkan, kita pergi ke satu kota, ya, ke satu provinsi. Ya, pemimpin saya ini tadinya melihat di atas provinsi ini gelap. Ya, kenapa? Karena ada kentut. Kentut dari siapa? Kentut dari salah satu tokoh lah, tokoh mitologi, ya, penguasa dari tempat itu, saya nggak sebutkan. Ya, cuma singkat cerita gini ya, kita pergi ke sana, doa, ujian penyembahan, bagikan firman. Nah, singkat cerita kemarin beberapa hari kemudian langitnya terbuka, ya, open heaven, ya. Ini yang kita lakukan, ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Saya juga ada kesaksian lagi ya. Ini misalnya apa? Waktu itu kita pergi ke Kamboja. Nah, singkat cerita ketika kita pulang itu katanya rajanya meninggal, gitu ya. Ya, kita nggak ngapa-ngapain sih, kita juga nggak melakukan hal-hal yang istilahnya melanggar hukum gitu ya, enggak gitu ya. Kita berdoa mengikat kuasa-kuasa gelap, mengikat orang-orang kuat gitu ya. Jadi kita pergi ke tempat seperti Borobudurnya, kita pergi ke tempat seperti lubang buayanya ya, kita usir roh jahatnya ya. Jadi itu kan menduduki kota-kota musuh. Katakan sama-sama menduduki kota-kota musuh ya. Jadi Bapak dan Ibu perlu petakan ya, kota-kota musuh Bapak dan Ibu di mana gitu ya. Dan bagaimana menghabisinya, bagaimana mendudukinya ya. Pergi dan buat pujian penyembahan. Misalnya nih, maaf ya, ini saya terlihat ini Bapak ada yang tulis DIY. Ya, DIY ini mungkin Pak Rubin ini mungkin daerah istimewa Yogyakarta ya, yang ini yang dada-dada. Nah, mungkin ya itu tahulah ya kira-kira titiknya di mana, pantai, gunung dan lain sebagainya. Nah, itu harus diduduki nih ya. Nah, oke. Nah, ketujuh Bapak dan Ibu, kita tutup dengan ini dan kita praktek ya dengan apa? Dengan pujian penyembahan ya. Mungkin agak lama daripada doa biasa ya, sekedar doa amin saja. Tapi sampai ada terobosan ya, sampai langit terbuka dan kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan ya. Jadi berikutnya Bapak dan Ibu, ini yang saya tulis di ketujuh aja ya. Ketujuh adalah hak sulungan ya. Hak sulungan ini tadinya punya siapa? Punya Esau ya. Karena Esau lahir pertama, karena mereka saudara kembar, ya Bapak dan Ibu. Ya, cuma ini udah dibeli dengan sah oleh Yakub. Nah, Bapak dan Ibu, kita sadar nggak bahwa apa? Ini bicara apa? Ini bicara gini ya, singkatnya aja. Ini bicara mengenai daging dan roh, gitu ya. Daging ini akan berusaha mencuri, ya dengan apa? Ayo kita tidur, ayo kita ibadah, tapi setor muka doang, gitu ya. Tapi nggak memperhatikan sungguh-sungguh. Ditanya, tadi disampaikan apa? Oh, saya nggak tahu ya, karena saya nggak memperhatikan gitu. Nah, saya ini berusaha ya, saya bukan contoh yang paling baik lah. Cuma istilahnya gini ya, saya juga istilahnya gini. Ya nggak mau mencontohkan istilahnya gini, tapi saya nggak ada di hidup saya gitu. Nah, tapi menurut saya ini daging ini akan berusaha mencuri kita ya, mencuri berkat-berkat kita ya. Nah, jadi gimana, Bapak dan Ibu? Nah, kita harus mengingini dan membayar harganya seperti Yakub itu ya. Nah, ayatnya dari mana? Nah, ini saya bacakan ya, kalau Bapak dan Ibu bisa lihat, baca sama-sama 1 Tawarai 5 ayat 1 dan 2. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung. Ruben itu anak sulung, tetapi karena Ruben telah melanggar kesucian ketiduran ayahnya, maka hak kesulungan Ruben diberikan kepada umat Israel juga, sekalipun tidak tercatat keturunan dari Yusuf. Keturunan dari Yusuf itu siapa? Israel dan Manasye. Ya, anak Israel juga sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Ya, Yusuf dan Manasye itu tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya. Jadi Yehuda ini punya berkat, ya, hak kerajaan lah, gitu, tongkat kerajaan, ya, melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, ya, ada keturunan Yehuda itu Daud, ya. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf, ya. Nah, hak sulung itu memang ini saya ambil contoh daripada anak-anak Yakub. Anak Yakub ada 12 ya, yang perempuan Dina tidak dihitung ya. 12.
Tapi yang satu keturunan Yusuf menjadi dua, jadi Manasye dan Efraim. Ya, terus ada Lewi. Lewi itu diangkat menjadi anak sulung sebenarnya. Ya, tapi nanti kalau di detail nanti jadi yang penting istilahnya gini, bukan untuk membingungkan Bapak dan Ibu gitu ya, tapi intinya istilahnya mengubah hidup kita semua gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, hak sulung ini apa Bapak dan Ibu? Kita ini punya tugas untuk apa? Mendirikan mesbah, ya, memberi makan, ya, membagikan firman. Ini tugas daripada anak sulung ya, sebagaimana apa? Sebagaimana Lewi melakukan hal itu ya. Lewi memintakan ampun ya. Jadi kalau kita punya hak kesulungan di Indonesia, kita harusnya memintakan ampun buat kesalahan suku-suku lain, provinsi lain, kota-kota lain. Nah, kita ini lakukan belum Bapak Ibu ya. Kalau belum, ini istilahnya kita belum mengerjakan hak kesulungan itu ya. Nah, kalau belum mengerjakan gimana? Ya mulai dari mengingini dulu ya, saya mau menjadi menerima hak kesulungan itu ya. Kalau bangsa-bangsa gimana? Ya mungkin ada yang berkata, itu bukan urusan saya, EGP gitu. Nah, ini belum menerima, belum mengerjakan hak kesulungan. Ya, karena kalau kita ini harusnya punya hak kesulungan, nah kita juga punya tanggung jawab. Ya, kenapa? Karena dikatakan di Kisah Para Rasul, Daud itu melayani generasinya. Daud itu melakukan kehendak Allah bagi generasinya pada zamannya. Ya. Ini maaf ya, ini maaf, saya baru lihat ini, baru ingat ini Bapak itu namanya Pak Rubin, maaf ya Rubin. Cuma maksudnya gini ya, saya percaya gini ya, terlepas daripada nama kita siapa, tapi kita ini bisa menginginkan, kita bisa meminta ya supaya apa? Supaya kita terima hak kesulungan itu, ya. Sehingga apa? Sehingga pada kita ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, ada berkat, kita bisa menguatkan orang-orang lain, memberi menjadi jawaban bagi orang-orang lain ya. Dan dikatakan di sini ya, ini salah satu berkatnya ya, Kejadian 27 ayat 28 sampai 29 ya. Boleh katakan sama-sama, baca ya kalau bisa baca ya. Allah akan memberikan kepadaku embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah limpah. Bangsa-bangsa akan takluk padaku dan suku bangsa akan sujud kepadaku. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ya, jadi ini berkat untuk Yakub, Bapak dan Ibu. Ya, baunya akan seperti bau di padang gitu, padang rumput ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Nah, ini ya kita kerjakan bagian kita. Kita minta, kita ingini, dan menurut saya kita perlu belajar menghubungkan diri dengan orang-orang yang punya perjanjian ini. Kenapa? Karena nggak semua orang punya perjanjian ini, Bapak dan Ibu. Ya, maaf kata, banyak hamba Tuhan, banyak ini ya. Kalau Bapak dan Ibu merasa itu bukan bagian Bapak dan Ibu, ya silakan aja. Cuma memang ya Bapak dan Ibu ini harus dibayar ya. Jadi banyak gereja Tuhan di Afrika gitu. Cuma yang nggak semua punya pengurapan, punya berkat, punya hadirat Tuhan. Ya, dan saya kesaksian sedikit nih dari gambar yang ini Bapak dan Ibu ya. Waktu 2019 saya ke Afrika ya. Saya pengen datang ke tempat Pak Adeboye ya. Singkat cerita gimana ya, saya bisa sampailah ke tempatnya Pak Adeboye di Nigeria ya, ikut konferensinya ya. Tinggal di tempat tinggalnya gitu ya. Nah, terus gimana? Nah, terus ya buat saya itu menjadi benih iman gitu dalam hidup saya. Bahwa apa? Bahwa ada satu orang diberikan tanggung jawab untuk apa? Untuk bikin tempat ibadah yang begitu besar supaya orang itu bisa beribadah ya. Itu bicara mendirikan satu mesbah Bapak dan Ibu ya. Meletakkan satu mesbah. Dan kemarin beberapa bulan yang lalu ada hamba Tuhan ya dari Afrika ya yang bantu kita ke Nigeria, itu digerakkan untuk apa? Untuk datang ke Indonesia. Ya, dalam hati saya, waduh ini maaf kata ya, dari tampangnya gitu ya, wah ini duit dari mana gitu ya, kalau saya suruh bayarin, aduh kayaknya anggarannya belum dulu deh gitu ya. Nah, tapi ternyata gini ya, singkat cerita mereka berdoa, Tuhan membiayai ya melalui gerejanya. Ada janda miskin yang digerakkan untuk nabur ya, jumlah yang cukup besar ya, 100.000 ya, convert itu kayaknya 3,5 juta ada. Tiba-tiba dia nabur gitu. Saya mau ikut ambil bagian kamu untuk ke Indonesia ya. Dan visinya katanya gini ya, Bapak dan Ibu boleh nggak percaya ya. Cuma saya sampaikan apa yang dia dapat. Dia merasa visinya adalah untuk membawa api lawatan dari Nigeria ke sini
ya. Jadi Bapak dan Ibu juga kalau bersedia dilayani nanti ya bisa gitu ya. Bisa hubungi nanti untuk sesuaikan jadwal gitu ya. Karena beliau ini berkarunia kesembuhan. Nah, singkat cerita lalu apa nih? Saya cerita gini. Ya. Hamba Tuhan ini dari gereja yang nggak terlalu terkenal lah, yang namanya apa, Mount Zion Holy Ghost gitu ya, Roh Kudus ya. Gereja itu agak kecil ya. Tapi uskup daripada gereja itu kenal dengan pendeta besar ini, ya, pendeta yang dianggap besar ya. Dianggap besar itu artinya nanti kita ke surga kan tahu ya kenapa, karena ada yang besar di bumi tapi di surga itu nggak besar ya. Contohnya apa? Contohnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu besar di hadapan Tuhan ya. Tapi di hadapan raja-raja itu dia pengkhianat gitu ya, dibunuh. Nah, jadi singkat cerita dia disuruh datang ya. Jadi dia ini pergi ke gereja ini dan ambil waktu 13 jam Bapak dan Ibu naik darat ya, karena jalannya nggak terlalu bagus. Kalau terbang itu cuma 45 menit ya, sebenarnya nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi karena itu jalannya nggak terlalu bagus, nah perlu waktu 13 jam ya. Jadi ketika dia datang ke tempat hamba Tuhan ini, ketua sinodenya lah ya, pemimpin gereja bilang, ya, Pak hamba Tuhan, tolong layani anak saya, doakan anak saya, ya. Terus dia didoakan dan dia ini terima karunia, impartasi karunia kesembuhan juga, ya. Jadi impartasi itu bisa ngalir Bapak dan Ibu, bisa turun Bapak dan Ibu, ya. Nah jadi mari kita ingini, kita gumuli, dan kita istilahnya masuk kepada perjanjian-perjanjian itu. Karena untuk masuk ke dalam perjanjian itu butuh keputusan. Ya. Dan dia bilang apa? Dia bilang gini ya. Dia bilang ini, dia ini ketemu pendeta besar ini, dia bilang gini ya. Ini yang menurut saya dia garis bawahi gitu ya. Dia bilang gini, saya itu memberikan persembahan. Dia itu nggak butuh duit, dia itu kaya banget. Tapi saya memberikan persembahan. Kenapa? Karena dia itu menginginkan urapannya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, ya Bapak dan Ibu kalau merasa itu sesat ya udah gitu. Saya maaf ya, saya istilahnya gini ya. Saya selalu ya di hari-hari ini saya berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang dari Tuhan saja. Kenapa? Karena memang kuasa-kuasa gelap itu juga bisa masuk ke kain ya. Jadi kain-kain ya. Jadi kain-kain itu maaf kata ya, ada yang istilahnya diisi dengan kuasa gelap. Ya jadi gimana Bu? Ada yang misalnya pakai kain-kain, nah, ternyata masuk kuasa gelapnya. Ini jangan nyalain saya. Ya, kenapa? Karena memang Alkitab berkata seperti itu ya. Urapan itu bisa ada di, contohnya di tulang ya. Tulang Elisa mengandung urapan ya. Dan ini contoh hamba Tuhan yang ini ya, agak ekstrim gitu ya. Nah singkat cerita ya, beliau ini setelah didoakan banyak kesaksian demi kesaksian. Nah saya juga itu ya intinya gitu. Ya, Bapak dan Ibu, supaya ada kesaksian demi kesaksian. Nah, jadi pada hak kesulungan itu apa yang membedakan Bapak dan Ibu? Nah, menurut saya di hak ketujuh itu ada kasih setia. Ya, contohnya apa? Ya, Tuhan itu menyertai Yusuf. Ya, ayatnya di Kejadian 39. Ya, Tuhan itu tidak menyertai abang-abangnya Yusuf dan yang di Israel, tapi Tuhan menyertai Yusuf yang berada di Mesir, yang menyembah berhala. Ya, orang-orang Mesir itu nggak menyembah Tuhan, yang menyembah 30.000, 3 juta dewa katanya, berapa ribuan dewa. Nah, apakah kasih setia Tuhan itu menyertai kita? Ya, nah kalau gitu gimana? Kita ingini, kita minta Bapak dan Ibu supaya apa? Supaya dalam hidup kita itu Tuhan berkata, iya, aku berikan perjanjian kasih setia itu atas hidupmu. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani-nya hesed. Ya, tapi kalau diterjemahkan itu, misalnya ini salah satu terjemahan Kejadian 32 itu hesed dan emet ya diterjemahkan ya, tapi bahasa aslinya tuh kasih setia ya. Tapi ini diterjemahkan menjadi kasih dan kesetiaan ya, sebab modalnya apa? Perhatikan Bapak dan Ibu. Modalnya cuma tongkat waktu menyeberangi Sungai Yordan, tetapi setelah telah menjadi 2 pasukan ya. Jadi ini yang mengubah Bapak dan Ibu hidupnya Yakub ya. Dia tuh katanya sih ada yang bilang tongkatnya itu mencuri gitu ya, dari bawa tongkat bapaknya gitu ya. Ada beberapa literatur yang bilang seperti itu, tapi kan Alkitab nggak menulis seperti itu. Ya, yang jelas Alkitab berkata dia membawa tongkat, tapi itu telah menjadi 2 pasukan. Ya, saya ulangi Bapak dan Ibu,
hanya modal tongkat, tapi mengubah menjadi 2 pasukan. Nah, tongkat itu bicara apa? Otoritas untuk mengembalakan, otoritas untuk mengubah hidupnya orang-orang, otoritas untuk melayani orang-orang, otoritas untuk melakukan mujizat. Karena tongkat ini juga melambangkan Roh Kudus. Ya, oke. Jadi Bapak dan Ibu, demikian ininya, kesaksiannya atau firmannya. Maaf ya kalau kelamaan, tapi izinkan saya mengambil waktu Bapak dan Ibu untuk berdoa bersama-sama supaya kita terima berkatnya, supaya kita berubah hidupnya. Ya, ini saya udah pernah sampaikan, seperti Bu Eva mungkin bilang udah pernah disampaikan, tapi gini ya, yang menerima semua warisan kekayaan itu siapa? Ishak, yang dari Ishak, ya. Itu turunnya kepada Oh ya, maaf ya Bu, saya mute gitu. Soalnya kebetulan ke-mute karena latar belakangnya tadi berisik. Maaf ya Bu Eva. Tapi Esau, nah ini jadinya apa nih? Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat nih ya. Jadi sekarang ini ya, ini jadi saudara kembar ini jadi 2 bangsa ini ya. Esau dan Yakub. Tapi yang Yakub itu yang sebelah kiri, bangsa Israel, yang kanan itu Esau ya, walaupun ada Amon dan Moab ya, keturunan Lot ya. Dan ini Bapak dan Ibu, perbedaan dari pendapatannya ya. Jadi salah satu indikator adalah pendapatan. Berapa sih istilahnya gini? Kita mengalami terobosan berkat nggak? Ya, kalau kita nggak mengalami terobosan berkat, nah kita boleh cari yang lain nih. Kenapa Kak? Bukan saya bilang nggak setia gitu Bapak dan Ibu ya. Kalau Tuhan berkata tertanamlah di situ dengan setia, ya setialah. Cuma gini ya Bapak dan Ibu, hari-hari ini ada yang istilahnya arahnya mencuri, membunuh dan binasakan. Ya, tapi ada yang arahnya dari Tuhan, yaitu memberikan kehidupan dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Ya, ini contohnya ya. Dunia itu rata-rata yang biru ya, tapi Israel itu yang atas ya. Jadi Israel itu diberkati dan menjadi berkat ya, tapi Yordania, Edom itu yang di bawah itu ya. Dan kalau kita konversi, ini Israel itu kira-kira per bulannya 55 juta, Yordania itu 5,4 juta. Israel itu urutan ke-22 ya, termasuk beberapa yang terkaya, tapi Yordania itu urutan 100 ke-8 ya, ke 108. Ke 108 ya agak menengah gitu ke bawah. Tapi gini Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu lihat kenapa nih Esau itu istilahnya nggak mendapat yang maksimum. Jadi Tuhan itu memberikan perintah kepada Esau dan Yakub ya gitu ya, kepada Ishak, kepada Abraham ya. Kalau mau beranak, mau kawin, pilih orang yang dari satu daerah. Ya, ini bukan bicara masalah rasis Bapak dan Ibu, tapi gini loh ya. Tapi gini, memang ada keturunan-keturunan yang membawa pengaruh negatif dari orang tua mereka ya, atau secara genetik ini membawa hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Kenapa? Karena di Kejadian 6 itu ada istilahnya keturunan malaikat jatuh ya, dari keturunan Nuh itu ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, singkat cerita, Esau itu menikah dengan apa? Bapak dan Ibu bisa lihat ini dengan orang apa? Baca orang Het. Nah, Het-nya apa? Saya diam dulu nih supaya Bapak dan Ibu memperhatikan nggak ya. Kalau diam kadang-kadang orang memperhatikan lebih seriusnya. Het itu artinya teror, Bapak dan Ibu. Ya, jadi gini Bapak dan Ibu, ada orang-orang yang takut dan setuju dengan roh ketakutan. Ya, bungkusnya, kemasannya, tanda kutip, maaf kata, hikmat. Tapi itu orang Het, Bapak dan Ibu, itu ketakutan, Bapak dan Ibu. Iblis berusaha mencuri, membunuh, membinasakan, salah satunya dengan menyebarkan ketakutan, menyebarkan penyesatan. Ya, dan kita kalau mau terima berkat Tuhan, jangan menikah dengan orang Het, jangan jadi takut Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya pelajari ada hamba Tuhan yang cukup berani ya. Gimana? Nah ini mungkin saya nggak sebutkan namanya ya, atau ya saya sebutkan namanya lah ya. Pro dan kontra silakan uji. Ya, namanya Rodney Howard Brown ya, di Amerika ya. Dan beliau ini sangat berani ya, dia bilang gini ya. Begini, rencana musuh begini ya. Dia bikin seri khotbah, ya khotbahnya apa? Mimpi buruk World Economic Forum. Jadi di sini di Indonesia belum ada Bapak dan Ibu hamba Tuhan yang seberani ini ya, yang dengan jelas-jelas bikin khotbah sampai 4 minggu ya, 4 seri berturut-turut mengenai
World Economic Forum, ya. Dan ini ada resiko nggak, Bapak dan Ibu? Ada resiko, ya. Tapi dia nggak mau, takut, dia nggak mau menyerah. Ya, dia sempat ditahan gitu ya. Di Indonesia menurut saya hamba Tuhan yang ini cukup berani adalah ya dari apa? Ada yang dari terkait dari inilah ya istilahnya bahasa saya dari aparat ya. Bapak dan Ibu cari sendirilah, saya percaya tahu lah ya. Dan kedua ini ada hamba Tuhan tuh di Magelang ya, menurut saya ini cukup jelas yang menjelaskan mengenai apa rencana-rencana Tuhan yang diinikan ya. Jadi saya nggak bisa istilahnya tahu Bapak dan Ibu ini ikuti hamba Tuhan yang mana ya, ada 100, 200 ribu saya nggak tahu ya, cuma ini saya referensikan yang ini ya, ini menjelaskan kira-kira begini rencana iblis begini untuk mencuri, membunuh dan binasakan ya. Oke, nah jadi gimana Bapak dan Ibu, balik ke menjadi berkat ya. Jadi ternyata ya kebanyakan ini persentase apa, ini kue pizza ini hadiah Nobel ya, orang-orang yang dianggap berpengaruh menjadi berkat buat bangsa-bangsa ternyata sebagian besar tuh Kristen ya, 65% ya. Tapi ya Bapak dan Ibu lihat ya, orang Yahudi itu cuma mendapat hadiah Nobel 20% ya, tapi kalau dibandingin ya penduduk orang Kristen itu 31% penduduk dunia katanya ya. Tapi kalau orang Yahudi itu cuma 0,2%. Ya, jadi itu istilahnya gini, orang Yahudi itu benar-benar orang yang menjadi berkat, dianggap menjadi berkat Bapak dan Ibu. Ya, tapi gimana? Ya, ujilah segala sesuatu. Ya, jangan sampai juga disesatkan. Ya, jadi memang ada buktinya bahwa orang-orang Yahudi itu menjadi kaya. Ya, ada ini pembahasannya, ini contoh triliuner. Lalu apa? Nah, kita doakan mereka. Firman Tuhan berkata apa? Kita mengusahakan kesejahteraan Babel, maka kesejahteraan Babel menjadi kesejahteraan kita, ya. Dan kita terima berkat-berkatnya, warisan-warisannya. Contohnya apa? Contohnya ini ya. Saya rasanya udah pernah bahas, jadi cuma 10 detik aja ya. Cuma ini adalah apa? Keturunan orang benar menjadi orang benar dan menjadi berkat, keturunan fasik menjadi orang fasik gitu ya, kebanyakan. Ya, lalu gimana? Ya kita pindahkan ya diri kita dari apa? Dari keturunan orang fasik menjadi keturunan orang benar. Ya, saya nggak sempat bahas, nanti bisa tanya dengan pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu masing-masing, dan saya ucapkan terima kasih buat perhatian Bapak dan Ibu, dan kita sebelum tanya jawab kita doa dulu ya. Jadi izinkan saya ini pilih apa pujian penyembahan ya, karena kalau saya ini maaf kata ya Bapak dan Ibu boleh tulis ya, itu mau perang dengan roh-roh apa, dengan yang mana, tapi saya ini maaf istilahnya ambil waktu untuk pujian penyembahan yang kuat ya. Saya ambil yang ini deh. Maaf ya. Oke, Bapak dan Ibu, mari kita berdoa sama-sama. Syakaya raya rabo sokorono motokoria dada she. Sakara raya raba sheke de. Syakaya raya raba raba shiki de. Sokoro. Lihat dan melayang dipuji. Syakaya raba. Ya duduk di dan yang meminta apa yang ada di dalam hidup kami, hal-hal yang jelek, hal-hal yang bukan daripada kami hamba berdoa Tuhan, biar mari pasukan terdahsyat biar pagi hari ini Tuhan ada kuasa-Mu yang mengubahkan, ada perjanjian darah-Mu itu Tuhan. Yakaya raya raba sokoro bersyakene yang menguduskan setiap kami mau cabut, kami tolak semua kedagingan kami cabut, kami tolak semua perasaan nyaman, ketidaklaparan, perasaan-perasaan sudah kami habisi pijakan-pijakan kuasa Tuhan. Kami habisi roh-roh yang selama ini mencuri, membunuh dan binasakan, dan mencuri kekayaan kami di dalam nama Yesus. Dengan darah dan jaminan anak domba
genap dan tuntas dan untuk jasaniku. Segala Jangan jarak nyaman seperti Esau yang hanya memikirkan perkara-perkara yang duniawi. Dalam nama Yesus kami patahkan, di dalam Yesus kami buang semua kemarahan kami. Ayo Bapak dan Ibu, ya saya ajak Bapak dan Ibu untuk mengerahkan kekuatan iman Bapak dan Ibu dengan rasa penataran dan buang. Ya, kalau Bapak dan Ibu kami dengan Esauan di kota Bapak dan jaminan anak domba. Semua roh iri hati seperti Kain, semua roh kemarahan seperti Saul, semua seperti Ismail di dalam nama Yesus. Sekali lagi Semua ketakutan, kami katakan kami patahkan semua ketidakpercayaan, semua roh yang mencurigakan kami di dalam kami patahkan setiap Indonesia. Kami patahkan setiap keburukan. Orang berkasih kami patahkan dalam semua kegiatan tidak mau dididik, tidak mau diajar dalam Glory and kami patahkan kami habisi pijakan kuasa-kuasa gelap di kota kami, di provinsi kami, di bangsa kami. Orang tasik ya raya to you kami aktifkan malaikat-malaikat Tuhan, memulihkan tiap kami dalam nama Yesus. Kami aktifkan perjanjian pilar. Kami habisi setiap ular-ular dan kala jengking. Kami habisi setiap kedagingan, setiap kebinatang di
Kami patahkan keadaan yang berbahaya. Kami bakar semua musuh kami di dalam nama Yesus. Kami potong, kami bangun apa boleh kami ambil kami jalan mereka bergerak. Mungkin dari Bu Eva ada dapat sesuatu atau lihat sesuatu dan Haleluya, terima sudah, kasih. apakah sudah selesai atau belum? Jadi Yes. kalau memang istilahnya masih sangat berat, Apa ya? kalau memang masih sangat berat kita ambil waktu ya. Saya minta izin, istilahnya minta kesediaan Bu. Pastor dan yang tadi naikkan tadi Basaro tadi saya lihat ada berkat-berkat ya, ada apa uang turun gitu ya, berkat Tuhan tadi tercurah tadi. Luar biasa tadi ya, waktu saya terima I connected Lord ya. Saya terima berkat-Mu, berkat untuk nanti pakai untuk kita berkat keuangan, kita akan terima berkat keuangan Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi saya lihat sih udah turun ya. Jadi terima kasih Pastor Daniel waktu saya tadi doa Basaro ya, dalam situ penglihatan ada uang turun gitu ya, turun berkat lah ya. Jadi udah dibuka selubung-selubung, mungkin ada yang penghalang-penghalang berkat. Jadi bagi Bapak Ibu yang percaya, diimanin, kita akan terima berkat tahun 2023. Walaupun mungkin orang lain bisa bilang, wow ini masa kesusahan, tapi kita yang ada di sini sudah terima berkat Tuhan. Terima kasih Pastor Daniel, luar biasa hari ini. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, ada yang melihat sesuatu tadi. Saya sih melihatnya begitu. Ya, Shalom Bu Nani. Ya, Bu Nani mau menambahkan atau menyampaikan sesuatu. Silakan Bu Nani. Sambil menunggu mungkin nggak ada yang kalau nggak ada yang angkat tangan atau nggak ada yang menjawab gini. Jadi itu harus dikawal ya Bapak dan Ibu. Jadi gini, itu baru menerima dalam roh. Dan menerima dalam roh itu belum tentu menerima dalam daging. Amen. Ya. Jadi saya jelaskan sedikit, saya gambarkan gini. Daniel berdoa, dasarnya di Daniel 9 atau Daniel 10. Nah, sejak hari pertama Daniel berdoa merendahkan diri, itu Tuhan udah melepaskan jawaban. Ya. Cuma jawaban itu terhambat oleh kuasa-kuasa gelap, penguasa-penguasa di langit kedua, ya, sehingga jawaban itu baru bisa datang, bisa diterima itu setelah 21 hari. Ya, jadi bayangkan kalau kita ini berhenti ya berpuasa, berdoa, ya baru misalnya bayangin ke hari ke-20 gitu. Ya berkatnya nggak sampai gitu loh Bapak dan Ibu. Ya, jadi itu istilahnya gini ya. Kalau saran saya ya dikerjakan setiap hari, karena istilahnya gini, setiap hari iblis akan berusaha mencuri, membunuh dan membinasakan, ya. Jadi misalnya berkatnya uang. Ya, Bapak dan Ibu tahu nggak ya, orang-orang itu pakai kuasa gelap, pesugihan untuk mencuri uang, mengambil uang, ya. Jadi ini belum korupsi ya, istilahnya sama sekali belum korupsi, tapi pakai kuasa gelap, ya. Kalau Pak Rubin dari Jogja tahu lah, tahu. Nah, ke tempat-tempat ini ritual, nah tahu-tahu kaya, itu bisa ngambil emas gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya, oke. Silakan, saya kembalikan kepada tadi Bu Nanik ya. Iya Pak Daniel, Pak Pastor Rubin mau menyampaikan sesuatu, silakan.
Terima kasih Pastor Daniel. Saya mau konfirmasi, Pak. Di dalam alam roh itu akan ada pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat, berarti ada 4 ya Pak ya? Betul Pak Daniel? Jadi gini, kalau Bapak nanya saya gini, struktur persisnya memang Paulus itu menuliskan 4, ya. Tetapi gini ya, saya tidak membatasi gini ya, mungkin ada hal-hal itu yang belum disebutkan gitu loh oleh Paulus, gitu loh. Ya. Tapi contoh-contohnya ini, jadi saya tuh nggak membatasi Tuhan hanya 4 gitu. Cuma prakteknya seperti apa ya? Prakteknya pada kitab Daniel gitu, ada yang disebut penguasa Persia ya. Persia dan Yunani. Oke, saya kembalikan. Silakan Pak Rubin. Oke, terima kasih Pak Pastor Rubin. Bu Nani, silakan tadi menyampaikan sesuatu. Oh ya, ini tadi saya mengambil itu yang luar biasa, KKR yang besar itu. Saya bilang, Tuhan, KKR yang seperti itu untuk memenangkan jiwa di Indonesia. Oh, saya berasa luar biasa itu urapannya. Terus ya gitulah. Terima kasih Pak Daniel, yang luar biasa. Kita udah waktunya untuk the big revival. Kita tanggapi dengan antusias, dengan keinginan ya, jadi passion. Terima kasih. Jadi itu luar biasa, dibangkitkan kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ya, mungkin saya tambahkan, itu baru benih lagi, Bu. Itu baru benih itu istilahnya gini ya. Sangat banyak proses yang perlu dikerjakan, seperti apa? Mungkin sepertinya gini ya. Seperti tadi gini ya. Maaf kata, seperti Yakub itu berkelamin. Ya, di depan, lebih tepatnya kambing domba Yakub berkelamin di depan dahan. Ya, jadi ketika kita ketemu Tuhan, apa sih yang kita bayangkan, apa sih yang kita minta, apa yang kita kerjakan. Nah, kalau Bu Duranik udah dapat itu, nah istilahnya itu salah satu benih yang istilahnya Tuhan berikan kepada Bu Nanik. Jadi harus gimana? Harus dikandung, ya. Dikandung itu istilahnya gini, tempatnya di mana, kapan, biayanya berapa, panitianya siapa, ketua panitianya mungkin udah ketemu, oh ketua panitianya Ibu Eva dengan tim SIB, oke. Ya, anggarannya berapa, dananya siapa. Terus sound systemnya siapa, pembicaranya siapa, mau bikin rundown seperti apa, itu perlu dikembangkan, didetailkan sampai jadi, ya. Karena kalau enggak, iblis akan mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, oke. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, yang lain lagi mungkin yang baru bergabung nih, Ibu An, Salakori, Ibu Deborah, Ibu Cecilia, Maria Viva, Bu Cindy, di sini ada Bu Kristina, ada Bu Juliana, Bu Susi. Ya silakan bagi yang bertanya. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Mauricio, Pak. Mengapa berkat perjanjian Yakub yang seharusnya milik Israel sebagai pemilik yang sah dari awal oleh Allah menyertainya selama hidupnya sesuai dengan Kejadian 27 ayat 27 sampai 29, namun mengapa faktanya sekarang malah bangsa-bangsa lain yang tidak percaya Allah yang turut menguasai wilayah tanah kekuasaan. Karena pastinya akibat peperangan ada wilayah-wilayah lain yang dikuasai bangsa lain. Mohon tanggapannya. Ya, izinkan saya menjawab secara singkat ya Bapak dan Ibu. Yes. Jadi secara singkatnya, kalau di perjanjian lama, ketika ada bangsa-bangsa, itu ada pengertian fisik, ya. Tetapi maksudnya gini ya, bunuhlah bangsa-bangsa itu. Nah itu benar-benar fisik daripada bangsa-bangsa itu dibunuh. Contohnya apa? Menjadi perang, ya. Perang apa? Istilahnya gini, antara orang Israel sama orang Filistin, ya. Daud sama Goliat. Ya, itu memang benar. Tetapi sejak Yesus mati, ya, itu tuh berubah, ya. Jadi apa? Jadi peperangannya bukan sekedar secara fisik gitu loh, tapi apa? Secara daging dan roh. Gitu. Misalnya gini ya, kita ini bukan Israel, ya, tapi kita adalah gereja, ya. Tapi kita mewarisi janji yang lebih. Kenapa? Karena gini, Yesus Kristus naik ke kayu salib supaya apa? Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lainnya, itu apa? Oleh bangsa-bangsa lain, roh yang dijanjikan itu bisa sampai. Dan itu sampai saat ini belum melalui Israel, tapi melalui gereja, ya. Nah, terus Alkitab berkata gini ya, hati bangsa Israel itu memang ditegarkan, ya, supaya apa? Supaya keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa
lain. Sampai kapan? Sampai jumlahnya genap. Ya, cuma menurut saya ini maaf tuh istilahnya menurut saya itu jawaban yang istilahnya pertanyaan yang istilahnya gini ya. Buat saya ini agak panjang dan istilahnya gini, nggak terlalu praktis. Nggak terlalu praktis gini. Apa hubungannya dengan hidup saya? Hidup saya berubah nggak? Nah, terus terang ini ya, saya ini dosen, saya ini punya gelar S2, saya bukan pamer gitu, cuma istilahnya gini ya, saya bisa jelaskan gitu ya, istilahnya gini, atau saya bisa cari ayatnya atau referensinya. Cuma gini, buat saya ini gini, pengetahuan itu apakah mengubah hidup saya nggak? Gitu loh. Kalau pengetahuan itu nggak mengubah hidup saya, nggak menjadi berkat, ya istilahnya gini, orang silakan aja koleksi pengetahuan. Kenapa? Karena maaf kata ya, gini ya, ini ada dua nih yang harus kita kenali. Ada satu pohon apa? Ada pohon kehidupan, ya. Tapi selain pohon kehidupan ada pohon apa? Pengetahuan yang baik dan sehat. Nah, kadang-kadang orang istilahnya gini, bukan berarti orang tuh nggak boleh pengen tahu gitu, Pak Brady. Cuma istilahnya gini ya, kerinduan kita untuk menjadi berkat itu menurut saya harus lebih besar daripada kerinduan kita untuk ingin tahu. Jadi istilahnya gini, secara sederhana, kalau Bapak dan Ibu nggak terima pertanyaan itu, masuklah STT. Ya, STT ada beberapa yang saya rasa referensikan. Saya juga jadi dosen di salah satu STT. Tapi kalau Bapak dan Ibu nggak percaya, boleh coba yang lain yang menurut Bapak dan Ibu lebih tepat gitu loh. Ya. Oke. Mengapa pertanyaannya? Jadi saya ini maaf ya, nggak menanggapi terlalu detail gitu ya secara hidup. Buat saya ini kejauhan nih, istilahnya gini. Oke, ini yang ini aja yang relevan maksudnya yang. Mengapa juga nubuatan? Jadi yang ini aja nubuatan berkat itu. Ya seperti tadi gitu loh. Kenapa? Karena kan ada yang hidup sebagai Esau. Ya Esau itu kan menikah dengan orang Het. Ya, ada Het itu apa? Bicara ketakutan. Selama 2 tahun ini berapa banyak orang yang beroperasi dalam ketakutan? Ya. Kenapa? Karena iblis berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dari Daniel 9, raja itu berusaha menghentikan korban. Ya, jadi ya dia nggak berkata saya menghentikan korban gitu, enggak. Ya, tapi berkata dengan cara ini, cara itu, ya akhirnya tujuannya apa? Menghentikan korban. Nah kita ini percaya dengan mereka yang dari itu atau percaya dengan Tuhan. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Tapi saya maaf ya singkat aja. Saya kembalikan kepada Bu Eva. Ya, nanti mungkin gini. Saya berikan ini brosur STT. Ya. Yes, oke. Kasih Pak Deno. Oke.